Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Magita dengan NIM 120.702.0012, kelas Biologi A semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai replikasi DNA. Adapun subjek yang akan saya bahas, yang pertama mengenai fungsi dari pemain-pemain kunci dalam replikasi DNA, lalu proses replikasi DNA dan perbedaan replikasi DNA pada prokaryotik dan eukaryotik. Mungkin langsung saja. Nah, dalam replikasi DNA ini terdapat beberapa pemain kunci, yaitu DNA polimerase, helikase, primase, dan ligase. Nah, selanjutnya ada enzim helikase yang memiliki fungsi sebagai unzipping enzim. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa disebut unzipping enzim? Atau kenapa disebut enzim pembuka resleting? Gitu. Nah, ternyata pada replikasi DNA ini helikase akan membuat rantai DNA yang double helix dapat dilihat pada gambar 1 terbuka. Nah, gimana sih cara terbukanya? Kenapa bisa terbuka gitu menjadi 2? Nah, dapat dilihat pada gambar sebelahnya, di mana yang merah ini merupakan enzim helikase, titik-titik hitam ini merupakan ikatan hidrogen, dan yang ini tuh ada base-nya, atau kalau ini tuh jadi adenin, guanin, timin, yang kayak gitu-gitunya. Nah, dapat terlihat gitu. Ternyata enzim helikase ini dapat melepaskan DNA yang double helix menjadi 2 itu dengan cara melepaskan ikatan hidrogen antar pasangan basanya dengan cara tergantung dengan energi ya. Lalu yang kedua ada DNA polimerase yang memiliki fungsi sebagai debuilder. Nah, kenapa disebut pembangun atau debuilder gitu? Ternyata dalam replikasi DNA polimerase ini berfungsi untuk mensintesis DNA, di mana DNA polimerase ini akan menciptakan untaian pelengkap baru pada masing-masing bagian asli. Nah, kan tadi tuh udah dijelaskan bahwa si enzim helikase ini memisahkan untaian DNA menjadi 2. Nah, DNA polimerase ini akan membuat pasangan yang tadi terbelah tadi menjadi 2 tadi, sehingga menghasilkan 2 DNA baru yang asalnya 1 tadi. Nah, mensintesisnya itu dengan cara menambah nukleotida baru melalui pasangan basa komplementernya. Maksudnya yang A berpasangan dengan P, C berpasangan dengan G, dan sebagainya. Selanjutnya ada primase yang memiliki fungsi sebagai initializer, maksudnya sebagai penginisiasi. Nah, kenapa disebut penginisiasi? Dapat dilihat pada gambar 2 yang oranye ini merupakan primase, yang hijau ini merupakan DNA polimerase. Nah, dapat dilihat ternyata pada gambar 2 ini bahwa si enzim primase ini bilang over there, di mana kayak enzim primase ini bertugas untuk memulai suatu kegiatan. Nah, berfungsi untuk menentukan di bagian mana sih nanti DNA polimerase akan melakukan sintesis protein, atau di mana dimulainya perpanjangan DNA polimerase itu. Selain itu, primase ini dapat mengkatalis proses RNA primer. Dapat dilihat pada gambar 1. Lalu, selanjutnya ada ligase. Yang keempat ada ligase yang berfungsi sebagai besi perekat. Nah,
Kenapa sih? Kan tadi sudah dijelaskan tuh bahwasannya DNA polimerase ini akan mensintesis DNA. Tapi perlu digarisbawahi bahwa DNA polimerase ini harus mensintesis mulai dari bagian 5 aksen ke 3 aksen. Nah, berarti gimana kalau 3 aksen ke 5 aksen? Berarti kan terdapat lubang-lubang atau yang disebut dengan Okazaki fragmen ini. Nah, fungsi dari ligase ini yaitu menggabungkan atau menyatukan lagi lubang-lubang yang tadi supaya tidak berlubang. Nah, di mana ligase ini akan menggabungkan fragmen DNA yang telah terpotong dengan enzim tadi dengan enzim restriksinya dengan vektor DNA fragmen dengan cara memperbaiki celah di tulang punggung gula fosfat di antara fragmen Okazaki sehingga menghasilkan DNA yang sempurna. Nah, kan tadi sudah dijelaskan mengenai pemain-pemain kunci dalam replikasi DNA dan fungsi-fungsinya, di mana terdapat DNA polimerase, helikase, primase, dan ligase. Nah, selanjutnya terdapat proses-proses replikasi DNA. Yang pertama ada inisiasi, di mana dapat terlihat pada gambar bahwasannya replikasi DNA ini dimulai ketika enzim yang disebut helikase tadi terlepas dan membuka resetting molekul DNA. Seperti yang diketahui bahwasannya struktur DNA terdiri dari dua untayan panjang nukleotida yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen komplementer sehingga membentuk struktur seperti tangga yang berbentuk melingkar. Nah, untuk memulai replikasi DNA sendiri, helikase ini perlu melepaskan molekul dan memecah ikatan hidrogen yang menyatukan basa nitrogen komplementer sehingga menyebabkan dua untayan DNA terpisah. Nah, setelah terpisah tadi, molekul kecil yang warna ungu ini merupakan SSB atau single stranded binding protein. Nah, setelah terpisah tadi, yang biru kan tadi udah dijelaskan bahwa itu enzim helikase. Setelah terlepas tadi, molekul kecil SSB tadi, single strand binding ini akan menempel pada untayan DNA yang longgar untuk mencegah si DNA double helix ini yang sudah dibuka oleh helikase menyatu kembali. Lalu selanjutnya ada elongasi dapat terlihat pada gambar tambahan nitrogen dari bagian dalam molekul DNA ini terbuka, penciptaan untayan komplementer baru dapat dimulai, di mana ini fungsinya dari DNA polimerase. Nah, tapi DNA polimerase ini tuh kadang tuh bingung kayak di mana memulainya, sehingga dibutuhkannya primase untuk menunjukkan tempat yang tepat untuk memulai. Nah, jadi primase ini meletakkan bagian pendek dari primer RNA ditunjukkan dengan warna hijau pada gambar. Nah, setelah bagian yang pendek primase ini diletakkan, DNA polimerase dapat berikatan dengan molekul DNA dan memulai menghubungkan nukleotida dalam urutan yang benar agar sesuai dengan urutan basa nitrogen untayan template-nya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya dua untayan DNA itu berjalan antiparalel satu sama lain yang berarti bahwa pada tulang punggung gula fosfat ini salah satu untayan DNA-nya memiliki gula yang berorientasi naik, sedangkan yang lainnya memiliki orientasi fosfat pada posisi turun. Nah, seperti yang saya sebutkan di subbab fungsi enzim sebelumnya, DNA polimerase ini adalah enzim yang hanya dapat bekerja dalam satu arah pada molekul DNA, yang berarti bahwa satu untayan DNA dapat direplikasi dalam satu untayan panjang. Karena DNA polimerase ini mengikuti enzim helikase saat membuka resetting molekul DNA. Nah, untayan ini disebut sebagai untayan terkemuka. Nah, untayan lainnya ini kan tadi hanya dapat direplikasi dalam potongan kecil karena DNA
polimerase ini bereplikasi ke arah yang berlawanan dengan helikase membuka resinnya. Untaian ini disebut untaian lagging atau potongan kecil DNA yang direplikasi pada untaian lagging ini biasa kita kenal dengan fragmen Okazaki. Setelah DNA polimerase mereplikasi DNA, enzim ligase akan berfungsi sebagai penyelesaian tahap akhir pada replikasi DNA, yaitu untuk memperbaiki tadi fragmen Okazaki tadi dengan cara memperbaiki tulang punggung gula-gula fosfat, sehingga ia akan menghubungkan celah di tulang punggung antara fragmen Okazaki. Nah, jadi akhirnya DNA itu akan menghasilkan struktur seperti awalnya. Setelah selesai ini, gulungan DNA akan kembali ke struktur helix ganda klasiknya. Untuk subbab ketiga yaitu mengenai perbedaan antara replikasi DNA prokaryotik dan replikasi DNA eukaryotik. Nah, untuk tempatnya sendiri, DNA yang replikasi DNA prokaryotik terjadi dalam sitoplasma, sedangkan eukaryotik terjadi dalam nukleus. Lalu untuk replikasi prokaryotik berasal dari permolekul DNA, sedangkan eukaryotik berasal dari setiap kromosom eukaryotik. Nah, untuk titik replikasinya untuk prokaryotik di setiap molekul DNA prokaryotik, sedangkan eukaryotik di beberapa titik kromosom. Dan cabang replikasinya untuk prokaryotik hanya 2 cabang, sedangkan eukaryotik terdapat banyak cabang. Nah, untuk sistem inisiasinya, untuk prokaryotik ini dilakukan oleh DNA A dan DNA B protein, sedangkan untuk eukaryotik dilakukan oleh protein multisubbab unit. Nah, untuk kecepatannya sendiri, prokaryotik ini tergolong cepat, yaitu berkisar 2000 nukleotida per detiknya, sedangkan eukaryotik ini tergolong lambat, yaitu berkisar 100 nukleotida per detiknya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.